Oke, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di masa pandemi ini, Bapak akan mencoba mendidik kalian dari rumah sesuai dengan materi yang telah Bapak suruh kalian untuk memfotokopinya. Dan saya berharap semuanya harus punya buku juga, harus punya fotokopian yang Bapak serahkan, ya. Nah, karena memang dengan cara seperti inilah mungkin Bapak bisa menerangkan, bisa bertatap muka dengan kalian walaupun secara tidak langsung. Jadi sehingga nanti materi-materi yang Bapak sampaikan itu yang harusnya disampaikan di sekolah bisa tersampaikan walaupun melalui dari rumah, ya. Nah, masa pandemi ini mudah-mudahan nanti ya kita harapkan masa pandemi ini ya segera berakhir, ya. Kita berdoa supaya bencana ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, karena Bapak juga rindu sama kalian, sayang juga sama kalian, ya. Jadi Bapak berharap kalian dengan menonton video ini kalian bisa membayangkan Bapak mengajar di dalam kelas, ya. Nah, walaupun ada nanti yang kurang, memang masih banyak yang kekurangan Bapak dalam membuat video ini, ataupun Bapak berbicara terbata-bata, ya harap dimaklumi karena Bapak berhadapan sama kamera, bukan sama manusia, ya. Lain hal kalau umpamanya berhadapan sama kalian, Bapak ya lebih plong lagi gitu, ya, maksudnya lebih bebas lagi berbicara gitu, ya. Nah, jadi di materi yang kelas 3 ini Bapak akan mengajarkan dua mata pelajaran, yaitu akuntansi keuangan dan praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, untuk kali ini bidang studi yang Bapak ajarkan ini mengenai praktikum akuntansi manufaktur, ya. Nah, kalau di kelas 1 kita sudah mempelajari bagaimana akuntansi dalam perusahaan jasa, di kelas 2 perusahaan dagang, dan di kelas 3 ini kita akan mencoba membahas praktikum akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Nah, jadi Bapak berharap ya sambil didengarkan video ini sambil dibuka bukunya atau fotokopiannya yang telah Bapak bagikan, ya. Nah, kita ketahui ya perusahaan itu dibagi atas 3 jenis, ya. Pertama itu perusahaan jasa, yaitu yang memproduksi jasa, ya, atau yang menghasilkan jasa, misalnya sekolah atau yayasan, terus salon, bengkel, dan lain sebagainya, ya. Misalnya laundry juga, ya, ikut juga, ya, laundry itu kalau perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang yaitu yang bergerak di bidang menjual atau membeli barang dagangan. Nah, ya, jadi perusahaan dagang itu membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk, gitu. Nah, jadi kalau perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi nanti barang jadi, atau dengan kata singkatnya itu mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh kita ini atau masyarakat, ya, gitu. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi mengenai perusahaan manufaktur ini, kita akan membahas satu persatu apa sih yang dipelajari dalam perusahaan manufaktur, ya. Sama halnya di perusahaan dagang, sebenarnya nama-nama akunnya itu memang ada yang beda, ya. Cuma yang di perusahaan dagang itu nama-nama akun, yang di perusahaan jasa itu, di perusahaan dagang, dan di perusahaan manufaktur itu, di perusahaan dagang itu dipakai juga di perusahaan manufaktur. Cuman ada tambahannya, di perusahaan manufaktur ada nanti beberapa akun yang ditambahkan, ya. Misalnya kalau di perusahaan jasa kan kalau nama akunnya itu ada yang tidak ada persediaan barang dagangan. Kalau di perusahaan
di perusahaan dagang ada, ya. Terus di perusahaan dagang ini, di perusahaan manufaktur ini ada juga nanti persediaan barang dagangan atau persediaan barang jadi namanya itu nanti. Terus ada lagi tambahannya, ada persediaan bahan baku, ada persediaan eh, barang setengah jadi. Nah, jadi supaya kalian lebih mengerti, mari kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama sekali kita akan mempelajari unsur-unsur dari transaksi atau perkiraan-perkiraan di akuntansi manufaktur, ya. Yang pertama adalah otomatis ada namanya biaya, ya. Biaya itu kalau di perusahaan dagang dia namanya beban, ya, beban. Kalau di perusahaan jasa juga namanya beban. Kalau di perusahaan manufaktur adalah biaya. Nah, kenapa beda itu? Kalau di perusahaan kalau beban itu artinya pengorbanan sumber ekonomi, tapi bukan melekat pada barang yang tersebut, ya, barang yang dibeli tersebut atau barang yang dijual tersebut. Itu kalau beban. Nah, kalau biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, tapi biayanya ini, ya, pengorbanannya ini sudah melekat di produk yang dihasilkan. Misalnya membuat tahu itu ada nanti di situ biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan-bahan penolong, itu namanya nanti kita bahas satu persatu itu. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai pengertian dari biaya, ya. Lihat buku kalian halaman 2, ya, halaman 2, pengertian biaya, ya. Biaya dapat diartikan dalam arti sempit dan luas, ya, dalam arti sempit dan luas, ya. Jadi biaya itu dapat diartikan dalam dua pengertian, ya. Biaya ini adalah pengorbanan sumber ekonomi. Pengorbanan ekonomi untuk mendapatkan suatu barang, atau jasa, gitu, ya. Nah, itulah apanya. Pokoknya intinya adalah pengorbanan sumber ekonomi, sumber, gitu, ya. Nah, coba kita kaitkan dengan buku kalian supaya kalian tidak bingung lagi, ya. Di sini adalah ada pengertian dalam arti sempit biaya ini, ya. Ada pengertiannya dalam arti sempit dan luas, gitu kan? Ah, dalam arti sempit, biaya adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Nah, untuk memperoleh aktiva, kalau yang sempit ini, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, aktiva itu seperti apa? Udah tahu kali kan jenis-jenis aktiva? Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva tetap tidak berwujud, gitu kan? Nah, contoh-contohnya kalian sudah tahu nama-nama akunnya. Nah, misalnya aktivanya di sini adalah aktiva tetap, misalnya mobil atau kendaraan, nama akunnya kendaraan. Otomatis kan kalau umpamanya dalam perusahaan itu
untuk memperoleh mobil itu kan harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, jadi sumber ekonomi ini adalah uang atau kas, gitu ya. Nah, jadi misalnya kendaraan ini kan untuk memperoleh ini harus dikeluarkan uang, misalnya 90 juta. Di bukumu misalnya 90 juta ya. Berarti perusahaan ya akan mengeluarkan kasnya sebanyak 90 juta, gitu ya. Nah, itulah pengorbanan untuk dalam artian sempit ya. Dan di situ katanya bila bila kendaraan tersebut ya, ganti minibus itu menjadi kendaraan dioperasikan dalam kegiatan perusahaan, maka tahun pemanfaatan kendaraan tersebut dibebani penyusutan. Ya, penyusutan inilah yang dinamakan biaya. Ya, penyusutan inilah yang dinamakan biaya. Jadi nanti kan akibat tetap itu kan ada ini. Ada yang namanya untuk mengurangi akibat tetap itu, pengurangan akibat tetap itu nanti ada yang namanya penyusutan beban. Kalau di akuntansi perusahaan jasa dan dagang itu namanya beban ya, beban penyusutan. Kalau di akuntansi manufaktur namanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan tiap tahun, nanti tiap tahun gitu ya, atau tiap bulan bisa boleh juga seperti itu ya. Nah, terus jadi penyusutan inilah yang dinamakan biaya ya. Kalau yang 90 juta ini tadi kendaraan inilah harga pokok pembelian kendaraan, sama-sama pengorbanan ya. Yang ini pengorbanan sumber ekonomi ya, yang apa ini, yang kendaraan ini yang 90 juta ini, terus nanti setiap tahun itu akan disusutkan ya, setiap tahun akan disusutkan, itulah namanya biaya. Jadi nanti yang 9 kendaraan ini, yang 90 juta ini ya, ini akan berkurang nanti harganya akan berkurang terus, itulah namanya penyusutan. Penyusutan itulah yang namanya istilahnya itu adalah biaya penyusutan. Itulah nanti yang diakumulasikan sehingga nanti di akhir istilahnya umur ekonomisnya ini kendaraan tersebut, perusahaan membeli kendaraan tersebut tidak merasa rugi ya. Bukan tidak merasa rugi, atau maksudnya bisa istilahnya menilai apakah mereka dalam memperoleh kendaraan tersebut merasa rugi atau tidak. Nah, jadi nanti ada perhitungan-perhitungan di akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan bisa ya. Oke, itulah dia. Nah, terus yang B, dalam arti luas ya, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat ditukar dengan satuan uang, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi ya. Nah, baik yang sudah terjadi, misalnya membeli mobil ini tadi ya, sudah terjadi, terus yang akan terjadi nanti biayanya itu adalah penyusutan, tapi belum dihitung. Itu maksudnya nanti akhir-akhir periode baru dihitung, nanti ada jurnal penyesuaiannya itu, gitu ya. Oke. Dari definisi di atas, pengertian biaya mengandung unsur pokok sebagai berikut. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Ya. Yang kedua, biaya dapat diukur dengan satuan uang. Ya, harus dapat diukur supaya bisa nanti dilaporkan. Kalau umpamanya tidak diukur hanya dengan kilogram umpamanya, butut atau mobil bekasnya 500 kilogram, tapi harganya nggak tahu apa yang mau dilaporkan. Nah, gitu dia ya. Nah, terus biaya merupakan pengorbanan yang telah terjadi dan akan terjadi. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, yang sudah terjadi itu misalnya pembelian mobil, yang akan terjadi inilah biaya penyusutan, begitu ya. Terus
Biaya merupakan pengorbanan yang mempunyai tujuan tertentu. Ya pasti, kalau umpamanya dibeli mobil atau dihitung penyusutannya pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Misalnya membeli mobil ini supaya perusahaan itu berjalan, aktivitas perusahaan itu berjalan. Terus nanti biaya penyusutan ini dihitung berapa, nanti supaya umpamanya kendaraan ini masih layakkah dipakai atau tidak. Misalnya kalau umpamanya kendaraan itu dipakai, ya kendaraan itu dipakai, tapi tahun depan sudah terus ke bengkel sudah melebihi umpamanya harganya, ya mending nggak usah dipakai lagi, beli yang baru lagi misalnya seperti itu. Nah, Bapak harap kalian paham ya. Nah, nanti bisa kalian hubungi Bapak di WA kalau kurang jelas, atau di telepon langsung ya, atau mungkin bisa saja datang, tapi jangan berbondong-bondong, cuma 1-2 orang aja dulu nanti gitu. Atau itu aja dulu yang bisa Bapak sampaikan ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh ya,